Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga lagi baik-baik aja dan pastinya sehat ya. Kenalin, aku Dinda dari Kepengurusan Angkatan 2025 dan di video kali ini aku sama partner aku nanti Keisha akan jelasin tentang 4 hal yang bakalan ada di CDT ITB tahap 1 2026. Nah, sebetulnya 4 hal ini bisa teman-teman langsung baca ya di slide, ada college adjustment, smart goals into the wild, sama refleksi theory. Nah, tapi sebelum masuk ke konsep college adjustment, coba deh teman-teman bayangin dulu waktu kita lulus SMA dan masuk kuliah, pasti banyak banget hal yang berubah. Dulu mungkin kita tinggal sama orang tua, apa-apa tinggal minta bantuan. Sekarang kita mulai ngekos, ngatur uang sendiri, bangun sendiri, bahkan sakit pun kadang harus ngurus diri sendiri kan. Belum lagi lingkungan pertemanannya. Hampir semuanya orang baru. Cara belajarnya baru, dosennya baru, budaya kampusnya juga baru. Terus tuntutan akademiknya juga ya pasti beda. Di kuliah, dosen nggak akan selalu ngingetin kita soal tugas atau nyariin kita kalau belum paham materi. Kita yang justru dituntut untuk aktif cari tahu dan terus bertanya. Nah, karena tuntutan yang kita hadapi juga berubah, cara kita menghadapi semuanya tentu nggak bisa sama persis ketika kita masih SMA. Mungkin ada beberapa kebiasaan lama yang masih bisa dipakai, tapi pasti akan ada banyak hal yang harus kita pelajari lebih lagi. Makanya, sebagai mahasiswa, kita bukan cuma dituntut untuk beradaptasi sekedar, ya udah jalanin aja gak sih? Lebih dari itu, kita harus benar-benar bisa menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik. Kita bisa bertahan, berkembang, menyelesaikan masalah, dan tetap menjalankan tanggung jawab yang kita punya. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahan inilah yang disebut dengan college adjustment. Nah, college adjustment itu terdiri dari 4 aspek utama. Yang pertama adalah academic adjustment. Ini kaitannya dengan gimana sih kita menyesuaikan diri dalam urusan akademik. Misalnya sesimpel cara belajar kita. Kalau dulu SMA mungkin masih bisa tuh ya yang namanya SKS. Di kuliah belum tentu cara itu juga bisa berhasil. Kita juga harus mulai belajar mengatur waktu, mencicil tugas, cari cara belajar yang paling cocok, sampai berani untuk terus tanya ketika ada materi yang belum dipahami. Intinya, kita harus belajar supaya bisa mengikuti sistem perkuliahan dengan baik. Yang kedua adalah social adjustment. Kalau yang ini lebih ke arah gimana sih cara kita beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita kan bakalan ketemu sama teman dari berbagai daerah, budaya, bahkan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita belajar tuh untuk membangun relasi, kerjasama waktu nanti ada kerja kelompok, menghargai perbedaan dan berkomunikasi dengan baik. Karena sejujurnya kuliah itu gak bisa dijalanin sendirian teman-teman. Pasti akan ada saatnya kita butuh bantuan orang lain maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah personal emotional adjustment. Nah, ini kaitannya dengan diri kita sendiri. Waktu kuliah nanti pasti akan ada hal yang bikin capek atau stres. Misalnya tugas numpuk, nilai kurang sesuai harapan, konflik kelompok, atau mungkin homesick karena baru pertama kali tinggal jauh dari keluarga ya. Nah, di momen-momen seperti itu bukan berarti kita tuh nggak boleh sedih atau stres, tapi menurut aku yang paling penting adalah gimana cara kita mengelola emosi tersebut supaya hal itu nggak mengganggu aktivitas kita yang lain dan kita pada akhirnya tetap bisa bangkit lagi setelah menghadapi masalah yang ada. Terakhir adalah institutional adjustment. Kalau yang ini kaitannya dengan gimana cara kita memahami budaya dan aturan yang ada di kampus. Misalnya, tahu cara hubungin dosen dengan sopan, paham akan aturan akademik, tahu fasilitas apa aja sih yang bisa kita manfaatin sebagai mahasiswa ITB, sampai memahami hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jadi sebetulnya keempat aspek ini saling melengkapi. Kalau kita mampu menyesuaikan diri di aspek akademik, sosial, personal, emosional, dan institusi, proses adaptasi kita selama kuliah juga pasti akan jauh lebih lancar, teman-teman. Nah, sekarang coba bayangin, kita udah tahu nih
selama kuliah kita harus beradaptasi dengan A, B, C. Tapi muncul pertanyaan, emangnya kita beradaptasi untuk apa sih? Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita mungkin tetap bisa sih beradaptasi, tapi arahnya jadi nggak jelas. Ibarat kata kita lagi naik kapal, kapalnya jalan terus, tapi nggak tahu sebenarnya mau menuju kemana sih. Makanya, selain kemampuan beradaptasi, kita juga butuh tujuan yang jelas. Tujuan ini yang nantinya jadi kompas kita. Misalnya saat kita lagi capek, tugas banyak, atau mulai kehilangan semangat, kita bisa ingat-ingat lagi nih tujuan awal kita, kenapa kita mau kuliah, kenapa sih kita mau berkembang, dan kenapa sih kita harus terus berusaha. Jadi tujuan itu juga yang bisa menjadi sumber motivasi ketika kita menghadapi tantangan atau burnout. Nah, supaya tujuan yang kita buat gak cuma jadi angan-angan, ada satu metode yang bisa teman-teman gunain yaitu SMART goals. SMART itu sebetulnya sederhana banget. Huruf S berarti spesifik, artinya tujuan yang kita punya harus jelas. Jangan cuma bilang, aku mau jadi mahasiswa yang hebat. Hebat dalam hal apa? Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi, teman-teman bisa ubah. Misalnya menjadi, aku mau mendapatkan IPK minimal 3,5. Selanjutnya M itu measurable, yaitu tujuan tersebut harus bisa diukur. Jadi kita nanti bisa tahu apakah tujuan tersebut sudah tercapai, apakah targetnya sudah tercapai atau belum. Nah, yang A berarti achievable, artinya tujuan yang kita buat itu harus realistis dan dapat dicapai. Sebetulnya tolak ukur achievable ini bergantung pada diri teman-teman masing-masing ya, karena bisa saja hal yang mungkin dilihat sebagai hal yang realistis bagi mahasiswa A tidak bisa berlaku ke mahasiswa B. Jadi teman-teman harus bisa mengatur ataupun mengukur diri sendiri sejauh mana hal-hal yang menurut teman-teman masih bisa dicapai dan mana yang tidak. Dan huruf R itu berarti relevan, artinya tujuan teman-teman itu harus sejalan dengan nantinya teman-teman mau jadi apa sih di kemudian hari, sebetulnya kebutuhannya apa sih untuk mencapai tujuan yang paling besarnya nanti. Nah, kalau T itu adalah time bound, alias semua tujuan teman-teman itu harus punya yang namanya batas waktu, supaya teman-teman juga termotivasi nih untuk ngejar tujuan tersebut, dan gak berakhir cuma nunda-nunda karena merasa kayak, oh gak ada timeline-nya kok, itu. Jadi, SMART goals dan college adjustment ini harus padukan dan teman-teman miliki atau teman-teman lakukan supaya kehidupan di kampus ini bisa teman-teman atasi dengan baik. Mungkin selanjutnya akan dijelasin sama partner aku yaitu Keisha. Nah, setelah kalian merumuskan SMART goals, langkah berikutnya adalah mengeksekusinya di lapangan. Nah, sekarang untuk mensimulasikan dinamikanya, kita akan bermain game yang bernama Into the Wild. Nah, di Into the Wild ini ada dua misi. Misi 1, tugas kelompok adalah mengumpulkan 3 anak panah untuk berburu makanan dengan cara menjawab pertanyaan dari trainer. Dan ada beberapa syarat dan ketentuannya. Lalu untuk misi 2, sebuah kapal akan berjalan menuju kapal SAR, namun akan dihalangi binatang buas. Dan ada 2 pilihan cara. Cara 1 yaitu membuat api unggun, cara 2 membuat lubang jebakan. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi serangan monyet pulau, emas seluruh kelompok tiba-tiba berkurang 50%. Jadi, semua trainer harus mengulang strategi kelompok kalian dalam waktu 8 menit. Nah, lalu pelajaran yang bisa kita ambil dari misi 1 yaitu misi 1 itu sebenarnya sama kayak tugas perkuliahan karena memiliki aturan terstruktur. Kuncinya adalah perencanaan atau planning dan keberanian mengambil resiko. Lalu untuk secara sosial, kita harus proaktif dalam menyampaikan gagasan di kelompok pada saat berdiskusi bersama dengan kelompok seperti tadi. Lalu untuk misi 2-nya, karena ada masalah tak terduga yaitu emasnya yang dipotong 50%, ini tuh sama persis kayak kuliah yang tiba-tiba ada jadwal
jadwal bentrok, atau tugas dadakan. Jadi kita dituntut untuk mandiri, fleksibel, dan proaktif mencari sumber daya baru. Jadi kita sebagai individu jangan bersikap individualis, lalu harus bisa manfaatkan support system dan kolaborasi antar sesama mahasiswa. Nah, pada saat diskusi kelompok tadi, pasti ada dinamika emosi kan? Ada yang terlalu dominan, ada yang diam. Nah, pada saat seperti itu dibutuhkan yaitu komunikasi asertif yang rumusnya disingkat menjadi tenang, yaitu T, take a pause, lalu E, ekspresi nonverbal, N, nyatakan dengan jelas, A, aku, bukan kamu, I statement, lalu N, niat baik dan respect, dan G adalah goalnya situasi menjadi lebih baik, yaitu orientasi pada solusi bersama. Nah, untuk bagian refleksi dirinya, sekarang ada 3 kategori, yaitu kategori 1 masih belum bisa mengelola emosi dengan baik. Lalu untuk kategori 2 artinya sudah memulai mekanisme penyesuaian diri tapi masih bisa ditingkatkan dengan variasi alternatif strategi lain. Lalu untuk kategori 3 berarti sudah memiliki kesiapan strategi pengelolaan masalah yang sangat beragam. Nah, ada tips and trick untuk mengelola diri dan emosi. Yang pertama, identifikasi sumber masalah dan alternatif solusi. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa dikontrol, yaitu circle of control, yaitu usaha belajar adalah kendali kita, tapi sifat dosen atau soal ujian di luar kendali kita. Lalu yang ketiga ada kelola emosi secara sehat, identifikasi emosi, lalu validasi emosi, lalu ambil jeda 90 detik, lalu pilih saluran ekspresi yang sangat tepat, yaitu journaling, self-talk, relaksasi pernapasan perut. Lalu yang keempat, ambil jarak jika perlu. Yang kelima, lepaskan hal di luar kendali. Dan yang keenam, cari makna positif dari setiap tantangan.